Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rika Armelia di channel RA Plan. Seperti biasa, hari ini saya akan memberikan informasi seputar tanaman. Nah, di sini ada beberapa, salah satu teman kita juga pecinta Miana, banyak sekali yang tanya apakah koleksi saya hanya tanaman Miana saja, dan tanyanya apa saja koleksinya selain dari Miana. Nah, saat ini saya seperti biasa ada di lapak bunga saya di Purbalingga. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semua apa saja koleksi tanaman hias saya yang ada di lapak bunga saya. Nah, kita mulai dari sini ya, teman-teman. Kita mulai dari sebagian tanaman. Di sini ada tanaman rambat atau jenis tanaman yang tumbuhnya menjalar. Dan ini juga selain dari bisa dijadikan tanaman rambat seperti ini juga bisa dijadikan tanaman gantung. Jadi nanti ketika dia tidak dibantu dengan turus atau lanjaran pembantu tumbuh kembangnya, bisa ditaruh di pot atau bisa digantung. Jadi nanti dia akan jatuh ke bawah sehingga dia rimbunnya nanti ke bawah. Nah, oke, di sini saya udah ada tanaman sirih variegata. Nih ya, teman-teman. Di sini sirih variegata, ini yang seperti ini, yang putih sirihnya. Ini tanaman hias ya, teman-teman. Yang ini bisa ditaruh juga di dalam ruangan. Nah, terus di sebelah sini ada tanaman ini semacam monstera juga ini. Ini nanti kalau besarnya dia pinggirannya juga sobek-sobek dan tengahnya ini bolong-bolong. Nah, kalau masih muda seperti ini dia bolongnya di bagian tengah-tengahnya dulu. Nah, ini di sini, di bagian sini, ini ada berbagai macam jenis keladi yang dulu juga pernah saya videokan. Jenis-jenis keladi yang waktu itu saya videokan berbagai jenis tanaman keladi dan memahami jenis keladi saat masih bayi dan masih remaja hingga ke dewasa. Nah, ini juga ada berbagai macam Syngonium. Itu juga Syngonium, nanti kita buat spesial Syngoniumnya. Ini adalah salah satu Syngonium perfection. Ini Syngonium yang pink, tapi daun karakter daun dan teksturnya tebal. Ini tebal sekali. Nah, terus di sini juga ada sirih. Nah, ini sirih ya, teman-teman. Ini adalah sirih variegata. Ini variegata kuning. Nah, sirih ini bisa untuk dikonsumsi karena ini sirih konsumsi, tapi bisa juga dijadikan tanaman hias karena corak atau gradasi warnanya yang seperti ini kuning, itu variegata kuning. Nah, di sini juga pernah saya videokan. Ini yang dulu saya pernah kasih informasi kepada teman-teman semua, perbedaan antara sirih variegata dengan Epipremnum manjula. Ini Epipremnum manjula ini persis sama kayak sirih variegata, namun ini daunnya bulat-bulat dan seperti corong, nggak datar seperti sirih variegata. Nah, di sini ada alocasia. Jenis alocasia ini adalah alocasia Amazon. Nah, dan di sini juga termasuknya alocasia juga. Ini namanya alocasia neon. Oke, teman-teman, saya pindah dulu ke sebelah sana biar enak ngejelasinnya. Saya pindah ke sebelah sana. Nah,
ini adalah Syngonium. Nah, Syngonium ini cenderung mirip ke yang lokalan, tapi ini adalah Syngonium batik. Nah, ini karakter daunnya, seratnya lebih tegas dibandingkan dengan Syngonium yang lokalan yang cenderung ke warnanya putih kesilveran. Terus di sini juga masih ada Syngonium juga. Ini yang Syngonium neon robusta. Jadi ini pink. Ini juga jenis tanaman merambat, dan ini uniknya di bagian tangkai atau setangnya ini berwarna pink. Lalu ini ada sirih badak. Nah, ini masuk di keluarga sirih-sirihan. Nih, sirih badak. Karakter daunnya tebal, kaku, dan seperti ini. Ini juga jenis tanaman merambat. Nah, ini yang disebut-sebut banyak teman atau banyak kalangan pecinta tanaman, ini adalah janda bolong. Nah, untuk teman-teman janda bolong, sesekali berpikir bahwa janda bolong ini adalah saru ya teman-teman. Ini kalau diterjemahkan dari istilah Jawa, ron itu adalah daun, do itu banyak, terus bolong. Jadi bolong-bolong, jadi di daun banyak bolong-bolong, jadi daunnya banyak yang bolong-bolong, jadi disebutnya rondo bolong. Nah, sedangkan kalau misalkan di Jawa itu rondo itu adalah janda, jadi pada nyangkanya adalah janda bolong. Nah, bercanda ya teman-teman. Nah, oke, di sini ada sirih juga, sirih-sirihan, sirih Joyce. Nah, ini daunnya kecil-kecil, bercak-bercak putih, dan seperti variegata ini sirih Joyce. Ini juga salah satu tanaman yang memang pertumbuhannya agak lambat, agak lama, tapi ini juga bandel, kuat air, tapi tidak terlalu panas nih, cukup seperti ini, teduh. Nah, ini udah dijelaskan tadi sirih variegata. Nah, di sini ada sirih Brazil. Sirih Brazil ini yang punya saya variegatanya putih, tengah-tengahnya putih. Ada juga sirih Brazil yang memang ininya lebih pekat, lebih dominan ke warna listnya kuning, setengahnya kuning. Tapi di sini saya berwarna putih ini. Ini ada juga Syngonium masih Syngonium juga. Ini mirip-mirip dengan Syngonium variegata, tapi ini beda. Ini yang jenis Syngonium marble. Nah, ini ya Syngonium marble, ini kecilannya. Ini yang udah besarnya, yang udah bisa dirambatkan seperti ini. Nah, ini ya teman-teman, ini rambatannya yang kemarin saya posting, videonya saya buat sendiri turusnya ini. Nah, untuk yang Syngonium variegatanya seperti ini, lebih dominan ke warna putih, dan terkadang dia juga daunnya bisa menyerupai albino, putih semua, putih agak kekuningan seperti itu, dan kadang juga campur ke warna hijau seperti ini. Nah, ini ada tanaman hias black cardinal juga, saya ada ini black cardinal. Ini yang jenis-jenis pilo. Ini juga jenis pilo. Lalu ini ada kelati atau calathea. Wah, ini calathea yang seperti ini. Ini juga ada calathea crimson ya tulisannya. Ini ada crimson. Ini udah mulai ada calon daun barunya seperti ini. Nih.
Nah, barangkali ada teman-teman yang punya jenis kelati ini atau calathea ini di rumah. Nanti ketika daunnya rusak seperti ini bisa dibuang atau dibiarkan saja. Nah, biasanya kalau memang calathea ini kan nggak bisa terlalu panas. Tapi kalau misalkan teman-teman di rumah kelatinya layu seperti ini, agak mengering, biasanya dia akan mengeluarkan anak. Nah, ini seperti manusia ya teman-teman, sama halnya kalau ibu-ibu itu kalau lagi masa hamil itu males dandan dan rusak kucel. Nah, ini sama seperti halnya calathea ini. Ini kelati, biar enak nyebutnya, ini kelati. Ini biasanya dia akan memunculkan calon anakan. Nah, ini udah kisaran 1,5 bulan ya teman-teman, dari masa stresnya ini. Dari masa stres. Nanti ketika sudah keluar daun seperti ini, minimal 3 atau 4, nanti kita bisa buang yang daun yang rusaknya. Nah, ini ya, udah sehat ya teman-teman. Nah, ini juga saya punya kelati silver. Nah, kelati silver ini banyak sekali teman-teman yang mengira tidak ada bunganya. Tapi ini kebetulan juga lagi berbunga. Ini bagus banget, besar. Nah, ini juga daunnya besar. Dan yang uniknya lagi, ini dari kelati ini, kalau dia sore mau menjelang malam, itu ketika sudah tidak ada sinar matahari, dia mengkelung, bahasanya apa ya, jadi ngelinting, dia berdiri tegak ke atas dan nanti akan kembali normal, mekar saat tiba pagi hari atau menjelang terbitnya matahari. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, itu adalah beberapa koleksi tanaman saya di lapak bunga saya selain dari Miana. Oke, poin pentingnya kali ini adalah saya akan memberikan informasi tentang cara perawatannya. Nah, cara perawatannya dengan mudah, simple, dan modalnya murah dan bisa dilakukan oleh siapapun di rumah. Nah, sebelum kita lanjut video cara perawatannya, di sini saya mau ambil salah satu tanamannya yang belum saya kasih pupuknya. Oke teman-teman, kali ini saya sudah punya 1 botol susu. Susu ini yang susu murni atau susu alami yang tidak mengandung gula. Nah, sebelum kita lanjutkan prakteknya, kita beri informasi dulu bahwa susu ini bermanfaat untuk menekan pertumbuhannya jamur, atau ini untuk mencegah nanti tumbuhnya jamur. Jadi ini selain dari untuk menyuburkan tanaman, ini juga bisa untuk mencegah tumbuhnya jamur pada tanaman, baik dari jamur media ataupun jamur yang menempel pada daun. Nah, ini saya sudah pakai susu bubuk. Nah, ini susu serbuk, teman-teman bisa gunakan di rumah atau bisa dicari di supermarket terdekat. Atau kalau misalkan teman-teman semua punya susu cair, susu murni cair, itu jauh lebih baik. Nah, poin pentingnya tadi ya teman-teman, ini untuk menekan pertumbuhan jamur. Nah, jadi di sini saya udah punya beberapa tanaman yang belum saya semprot. Nah, tadi beberapa tanaman yang sudah saya sebutkan jenis-jenisnya itu saya beberapa hari udah semprot, sudah saya lakukan penyemprotan ini susunya. Jadi di sini juga ada beberapa yang memang belum saya lakukan. Nah, kali ini saya mau lakukan. Oke, seperti
biasa caranya adalah kita semprotkan pada sore hari. Jadi ini tujuannya untuk hama, untuk pencegahan jamur dan hama lainnya. Ini kita semprotkan di bagian bawah daun. Kita semprotkan secukupnya aja. Nah, ini boleh terkena daun, boleh terkena media, dan juga boleh terkena batang ya teman-teman. Ini cukup aman dan ini juga tidak beracun karena ini minuman. Ini bagus. Ini bukan hanya sekedar bagus untuk pertumbuhan manusia, tapi ini juga bagus untuk pertumbuhan tanaman. Nah, setelah kita semprot seperti ini otomatis karena dia susu, nanti untuk jenis-jenis tanaman seperti ini, kalau kita nggak elap, nanti akan timbul bercak-bercak putih kayak panu gitu ya teman-teman, maaf. Di sini saya udah siapkan untuk teman-teman semua bisa menggunakan kapas seperti ini atau bisa juga menggunakan tisu. Tapi kalau misalkan lebih bagusnya ini pakai kapas karena ini nanti kapas ketika basah dia tidak hancur, beda dengan tisu seperti ini. Nah, ini ketika kita semprot, kita elap ya teman-teman. Nah, ini meskipun kita elap tetap sudah meresap ke daun dan bagian bawah daunnya juga enggak kita lap. Ini hanya bagian atasnya aja biar dia terlihat cantik. Nah, jadi keren ya teman-teman, jadi bagus, jadi daunnya mengkilat. Nah, seperti ini. Nih, jadi selain bermanfaat untuk pencegahan atau pengendali jamur, ini juga bisa membuat daun tanaman kita jadi semakin cantik mengkilap ya. Nah, kalau untuk susu ini atau susu cair ini dia aman untuk tanaman. Tuh ya teman-teman, ini pilo keris. Ini masuknya juga di pilo-piloan sama kayak ini. Black cardinal ini adalah pilo juga. Nah, ini pilo katak ya teman-teman. Ini pilo katak. Nah, jadi mengkilat seperti ini tanpa membahayakan nanti daunnya. Nanti kalau kita misalkan pakai bahan-bahan yang tidak aman, nanti khawatirnya tanamannya akan layu atau cepat mengering dan nanti dia akan rusak. Tapi kalau pakai susu seperti ini dia aman. Nah, ini ya teman-teman, ketika nggak kita lap nanti putih-putih seperti ini. Makanya kita lap. Jadi mengkilat. Nah, ini juga udah beberapa hari yang lalu. Ini teman-teman namanya sirih kraton. Nah, ini sirih kraton. Ini saya rambatkan. Tadinya saya gantung, tapi karena sudah terlalu besar, jadi saya rambatkan. Untuk jenis tanaman sirih-sirihan ini caranya mencangkok seperti ini ya teman-teman. Jadi ini udah beberapa minggu yang lalu udah laku bagian pucuk atau ujungnya. Nah, nanti kita proses pencangkokan seperti ini. Ini kita tanam dulu ke media. Nanti ketika akarnya memang sudah kuat, akarnya sudah banyak, dan ini tunas-tunasnya sudah mulai tumbuh, baru kita potong. Selalu seperti itu ya teman-teman. Nah, itu hanya sekilas informasi. Nah, oke. Untuk teman-teman semua, alhamdulillah pertanyaannya sudah saya jawab.
apa saja koleksi tanaman saya, dan baru beberapa. Nanti next video kita lanjut lagi jenis-jenis tanaman hias saya yang lainnya. Dan itu tadi selain dari jenis-jenis tanamannya, bonus untuk saya, bonus untuk teman semua, cara perawatan yang menurut saya yang suka saya lakukan di lapak bunga saya. Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman. Lebih kurangnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya berterima kasih yang sudah menonton. Untuk teman-teman semua, boleh kasih kritiknya, boleh kasih sarannya di kolom komentar agar bisa menjadikan saya jauh lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video-video dari saya. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di video selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.